Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Dewanti. Saya dari Prodi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata. Di sini saya akan memberikan jawaban tentang pertanyaan yang ada di aula. Yang pertama adalah, pentingkah peran seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerahnya dan Indonesia? Jelaskan serta berikan contoh agar penjelasan kita lebih mudah dimengerti. Jawaban saya adalah sangat penting, karena sudah menjadi tugas kita sebagai seorang pramuwisata untuk mempromosikan serta memperkenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita maupun negara kita. Hal itu bertujuan agar destinasi wisata atau objek wisata yang ada di daerah kita maupun negara kita lebih dikenal oleh masyarakat luar, dan masyarakat banyak atau masyarakat luar ingin atau berkeinginan untuk berlibur serta berkunjung ke destinasi wisata yang telah kita beritahukan tadi. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali pulau, adat istiadat, budaya, ras, suku, dan agama. Hal itu yang membuat Indonesia kaya akan keberaneka-ragaman. Indonesia juga terkenal dengan Pulau Bali. Siapa yang tidak tahu Pulau Bali? Semuanya pasti tahu Pulau Bali. Pulau Bali memiliki berbagai macam destinasi wisata, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Contoh, di Bali terkenal dengan objek wisata pantainya, salah satunya yaitu Pantai Pandawa. Objek wisata Pantai Pandawa ini diresmikan di kawasan wisata sejak tanggal 27 Desember 2012. Pantai ini berada di kawasan atau di Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini terkenal akan tebing-tebingnya yang menakjubkan serta pasir putih dan airnya yang kehijauan. Next, ke soal yang kedua. Yang kedua adalah, jelaskan bagaimana kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jawaban saya adalah memberitahukan kelebihan serta kekurangan suatu destinasi wisata guna untuk menarik minat wisatawan, memberitahukan informasi dari sisi yang berbeda atau dari sudut pandang yang lain yang belum pernah dijelaskan atau jarang dijelaskan daripada tour guide lain, dan memberitahukan berbagai informasi atau beberapa informasi unik seperti cara perilaku masyarakat hidup, atraksi wisatanya, adat yang bervariasi, fenomena yang sering terjadi di sana, seperti paus tutul, kura-kura, dan lumba-lumba yang sering muncul di permukaan laut. Kita harus mengetahui kapan itu akan muncul. Pertanyaan nomor 3 adalah, di era pandemi ini, mungkinkah kita berhasil mempromosikan destinasi wisata? Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Menurut saya, kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena jika kita menggunakan virtual tour dan memasarkannya dengan menggunakan online, itu bisa menarik minat wisatawan. Dan itu juga mencegah penularan pandemi. Virtual tour sendiri adalah simulasi dari lokasi yang ada. Biasanya terdiri dari urutan video atau gambar, mungkin juga menggunakan elemen multimedia lain seperti efek suara, musik, narasi, dan teks. Sehingga jika kita menggunakan virtual tour, kita dapat memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat luas. Langkah-langkah dalam mempromosikan destinasi wisata melalui online adalah: 1. Membuat aplikasi atau seminar online guna untuk menarik minat wisatawan. 2. Menjelaskan destinasi wisata dan atraksi wisata yang ada di sana. 3. Memberitahukan bahwa melakukan wisata sudah aman dengan melakukan protokol atau standar kesehatan yang ada. 4. Memberitahukan bahwa setiap destinasi wisata dan fasilitas akomodasinya sudah melakukan atau sudah menerapkan protokol kesehatan. 5. Memberikan video atau gambar sebagai bukti agar wisatawan tidak takut dan merasa tertarik. Cara mempromosikan destinasi wisata.
1. Bekerja sama dengan insan atau perusahaan terkait. 2. Memakai jasa iklan. 3. Menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. 4. Mengembangkan materi-materi kunjungan wisata. 5. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara perjalanan. 6. Membuat website atau media sosial. Dan 6. Review website atau blog. Review ini bertujuan untuk menampung saran atau kritik yang ada selama kita membuat virtual tour tersebut. Kiat apa lagi yang kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini? Menurut saya memberitahukan bahwa Indonesia sudah menuju ke era new normal dengan memberitahukan gambar serta video melalui lisan bahwa setiap objek wisata atau akomodasi atau hotel sudah menerapkan standar kesehatan atau standar protokol kesehatan, dan setiap pengunjung atau wisatawan harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah ada atau yang sudah diterapkan. Jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan dan mengapa? Saya memilih destinasi wisata alam. Kenapa? Karena saat ini wisatawan banyak yang berkeinginan untuk berlibur di alam untuk melepaskan diri dari aktivitas rutin dan karantina mandiri selama ini. Alam sendiri memberikan obat dengan suasana yang sejuk dan tenang, memberikan kita ketenangan lahir dan batin. Alam sendiri berwarna hijau dan hijau sendiri memberikan arti ketenangan. Wisatawan ingin berbaur dengan alam karena alam sangat menyejukkan dan sangat menenangkan sehingga cocok untuk digunakan bersantai sekedar untuk melepas lelah maupun piknik bersama keluarga. Dan seperti itulah banyak wisatawan yang ingin berlibur dengan tema alam ataupun berbaur dengan alam karena mereka bosan berada di kamar ataupun banyak melakukan aktivitas selama pandemi ini ataupun berada di rumah. Mereka ingin keluar dari itu semua. Dan menurut saya yang paling cocok adalah wisata alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.